Oke, di manajemen trading kita dari pertama sudah belajar tentang resiko, belajar tentang emosi, bicara tentang kebiasaan buruk, dan keempat bagaimana mengetahui ciri-ciri trader sukses. Sekarang kita masuk bagaimana menentukan waktu trading yang baik. Baiknya bukan menurut saya, bukan juga menurut orang lain, tapi baiknya menurut diri kita masing-masing. Tetapi dengan indikator apa kita bisa menentukan waktu trading yang tepat. Walaupun setiap orang memiliki waktu trading yang berbeda-beda. Bagi mereka yang punya pekerjaan yang lumayan cukup panjang waktunya akan berbeda dengan mereka yang punya pekerjaan yang waktunya mungkin hanya part-time. Ada juga yang kerjanya hanya serabutan. Ada juga yang memang kerjanya di bidang ini saja, bidang trading forex, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia mulai belajar tentang trading, waktu ini menjadi hal yang sangat penting agar ikatan kita antara kondisi trading kita dengan waktu yang kita jalani setiap saat pasti akan mempengaruhi diri kita. Buat kawan-kawan yang masih sendiri dan buat kawan-kawan yang sudah punya istri ataupun kawan-kawan yang sudah punya anak akan berbeda waktu untuk tradingnya. Tidak mungkin waktu trading Anda walaupun trading di forex ini memberikan waktu 24 jam nonstop di hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat. Tetapi tidak serta-merta 24 jam itu dikerjakan, diambil semuanya. Mana hak untuk badan kita, hak untuk pikiran kita, untuk bisa refreshing, hak untuk orang-orang sekitar kita, keluarga, orang tua, teman, gitu. Bahkan anak kita juga. Nah, kita butuh elemen untuk jiwa kita. Kita butuh suplemen untuk pikiran kita. Kita butuh suplemen untuk fisik kita. Oleh sebab itu ini harus seimbang. Walaupun kita memang membutuhkan income. Oke, hanya saja kita harus atur ya. Karena itu tadi, kenapa kita harus mengatur? Karena dua hal yang di awal tadi, yakni kita memanage bagaimana memanage resiko kita dan memanage emosi kita. Nah, dua hal ini bisa diatur, bisa ditangani ketika kita mulai bisa mengatur waktu untuk trading. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menentukan waktu trading, kita sebelumnya kita coba pahami, ya. Pahami apa? Pahami timeline-nya. Timeline apa? Timeline setiap waktu di lokasi yang wilayah atau negara yang terjadi dominasi terhadap trading forex gitu. Ada Sydney, ada Tokyo, ada London, ada New York. Ini waktu yang paling sering ya. Nah, ini waktu GMT time ya. Oke, jadi waktu Sydney itu mulai dari jam 21 sampai jam 5. Tokyo itu mulai dari 23 sampai dengan 7. London itu jam 7 sampai dengan jam 15. Dan New York itu jam 12 sampai jam 20 masuk itu terus 24 jam seperti ini. Oke. Nah, kita yang biasa di mata uang USD berarti waktu trading yang paling banyak session tradingnya itu ada di jam 7 sampai jam 15 gitu. Oke, ini GMT-nya waktunya waktu MetaTrader di MetaTrader dengan waktu Indonesia bagian barat. Waktu Indonesia bagian barat selisihnya 4 jam. Oke, selisihnya 4 jam. Jadi kalau 7 ditambah 4 berarti ada sekitar jam 1 mulai baru masuk di pasar London. Dan ditutupnya lagi nanti di jam 19. Oke. Nah, di situ ada London, ada New York masuk lagi. Nah, biasanya ketika kawan-kawan menemui irisan antara London dan New York, ini biasanya kegiatannya waktu karakteristik pergerakan harganya akan signifikan, akan drastis. Nah, di sini biasanya kawan-kawan trader itu mengambil posisi siap-siap. Oke, sama dengan Sydney dan Tokyo.
Nah, kita coba kita pahami pergerakan masing-masing di waktu ini. Sesekali kita cek, Sydney gimana sih, perjalanan, grafik trading-nya, di Tokyo gimana sih, Sydney itu AUD ya, Tokyo itu, JPY, London itu, GBP, USD itu, USD, New York itu USD. Nah, di pasaran mata uang itu, yang berpasangan dengan itu, terutama London dan New York, atau London dengan Tokyo, atau London dengan Sydney dengan Tokyo, ini punya irisan-irisan. Ini menyebabkan banyaknya transaksi yang ada di dalam irisan tersebut. Karena ada dua pasar yang bersinggungan. Karena dua pasar yang bersinggungan artinya bukan berarti yang tidak bersinggungan itu tidak ada. Tapi seringnya yang bersinggungan ini ya terjadi gejolak yang tinggi. Oke, oleh sebab itu yuk kita coba alamati, coba cek, di history, trading-nya, di history grafik trading-nya. Apakah di waktu jam 21 sampai jam 5, di waktu Indonesia berarti 21 tambah 4, 5 tambah 4, tapi berarti di Sydney sampai jam 9, di Tokyo sampai jam 1. Mulainya dari jam berapa, tambah 23 tambah 4 berarti jam 3 pagi Tokyo. Nah, inilah makanya banyak orang bisa menunggu berlama-lama karena ternyata di malam hari itu waktu tradingnya lumayan cukup ramai gitu. Dibandingkan ketika waktu Indonesia bagian barat, waktu tradingnya itu lebih dominan sepi atau dia konstan. Turun, naik. Pergerakannya pun tidak terlalu banyak. Tetapi itu tidak serta-merta terjadi setiap saat. Nah, pengalaman inilah yang harus kita kelola. Nah, pada dasarnya tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam memilih waktu trading forex, yang terbaik itu kapan. Ini merupakan perkara subjektif yang pemutusannya benar-benar tergantung pada preferensi setiap trader. Nah, 3 parameter berikut ini memberikan pedoman ideal untuk membantu Anda menentukan waktu trading yang tepat. Pertama, waktu sesuaikan dengan rutinitas kita. Kedua, waktu sesuaikan dengan sistem trading kita. Ketiga, waktu sesuai dengan target, keuntungan, dan risiko kita. Nah, sesuai dengan rutinitas kita tentu tahu bahwa untuk karyawan dan non karyawan pasti beda dong waktu untuk space waktu untuk bisa trading. Jangan menggunakan waktu trading dikala Anda sedang bekerja. Ini tidak baik gitu. Ini juga akan membuat konsentrasi tidak baik. Nah, yang kedua, waktu sesuai dengan sistem trading. Sistem trading kita ini bagaimana gini? Nah, sistem trading ada beberapa sistem yang tradingnya hanya di pasar London dan Euro. Ada yang hanya London dan Amerika, New York. Ada yang berdasarkan Tokyo saja atau London saja atau New York saja, tergantung dari sistem yang dijalankan. Oke ya. Dan yang ketiga sesuai dengan target dan risiko. Ada beberapa pasangan mata uang yang risikonya tinggi tapi bisa mencapai target yang tinggi pula. Tapi ada pasangan mata uang yang itu resikonya rendah tapi nilai keuntungannya atau targetnya pun juga rendah. Oke, dan ini juga berlaku di beberapa pasangan yang lain. Tetapi pengalamanlah yang akan membuat Anda bisa menyesuaikan waktu untuk target. Oleh sebab itu, manfaatkan demo sebaik-baiknya. Untuk apa? Agar Anda bisa mengatur waktu Anda antara rutinitas dengan trading, sistem trading Anda dengan diri Anda, dengan aktivitas Anda, target keuntungan dan risiko, agar Anda bisa menentukan apa yang harus Anda lakukan yang terbaik untuk trading Anda. Karena banyak orang yang trading tanpa waktu yang dibatasi membuat mereka akhirnya terjatuh. Terjatuh pada emosi negatif karena emosionalnya tidak terkendali, karena manajemen tidak terkendali, karena fisiknya pun tidak terkendali. Mudah-mudahan kawan-kawan mampu untuk menentukan waktu trader yang tepat. Good, 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 good luck. Bye.